Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I would like to explain about poetry. This is the first genre of literature that we will discuss during this semester. So, what is poetry? Okay, yeah, poetry has profoundly spatial composition which has what is called poetic values in the form of words and sound. Jadi, poetry itu adalah karangan yang spesial ya. Dia itu memiliki poetic values atau nilai-nilai yang puitis. Nah, nilai-nilai puitis itu bisa berupa pilihan kata-katanya atau bisa juga berupa suara. Oke, kita akan melihat beberapa contoh poetic values yang mungkin bisa kita temui dalam sebuah poetry ya. Okay, this is some example to give more clarification on poetic value. Okay, let's observe the following expression. Yang pertama, ada an apple a day keeps the doctor away. Kata an apple, kalimat ini terdengar mengandung poetic value atau nilai-nilai puitis. Kenapa? Karena dia ada persamaan syllable atau persamaan sound bunyi ya. Ada a day di sini, kemudian ada away di akhir sini. An apple a day keeps the doctor away. So, the poetic value of this expression is in the syllable. Ya, ada bunyi yang sama. Kemudian yang kedua ada a friend in need is a friend indeed. Mungkin kita sudah sering dengar ya expression ini, atau yang maknanya adalah teman dalam suka duka. Friend in need is a friend indeed. Ini juga ada persamaan bunyi ya. Ada in need, kemudian ada indeed. Terus yang ketiga ada home sweet home. Kenapa nggak house sweet house? Ya, home sweet home itu lebih ke suasana ya. Siapa yang ada di dalam sebuah house-nya itu, di dalam rumahnya itu seperti apa suasananya. Kalau house itu lebih ke bangunannya. Yeah, so these expressions can impress us because they have poetic values ya, yaitu dalam some repeated sounds ya, ada suara-suara yang diulang sehingga menimbulkan poetic values. Kemudian kita akan melihat beberapa pasang kata. Mari kita observe bersama. Which word in each pair gives better image? Why do you think so? Jadi di sini ada beberapa pasang kata, yang satunya itu kata-kata yang biasa kita gunakan dan satunya itu lebih poetik. Ya, ada bed or sleep, kemudian ada slumber. Jadi instead of using bed or sleep in poetry, kita bisa menggunakan kata yang lebih puitis atau yang mengandung poetic value, yaitu slumber. Kemudian cart bisa kita ganti dengan chariot. Kemudian bird bisa kita ganti dengan robin. Robin adalah jenis burung ya, dan ini biasanya digunakan untuk membuat tulisan menjadi lebih mengandung poetic value. Kemudian house kita bisa memakai castle. Kemudian cat bisa kita ganti dengan kitten. Kemudian song bisa kita ganti dengan serenade. Kemudian grow
kita bisa ganti dengan blossom. Nanti silahkan kalian cari lagi kata-kata yang mengandung poetic value. Kemudian yang ketiga, poetic value can also be seen in a condensed form of sentences or phrases. Jadi, poetic value juga bisa terlihat dari condensed form, bentuk yang lebih ringkas dari sebuah kalimat atau frasa. Kita bisa lihat contoh kalimat di bawah ini. Yang pertama ada the giant comes, please notice. Supaya terdengar lebih puitis, lebih mengandung poetic value, kita bisa membuatnya menjadi condensed form. Menjadi here comes the giant. Nah, ini terdengar lebih puitis. Kemudian I never saw such a deep calm. Calm di sini adalah quietness. Nah, kemudian bisa kita ubah menjadi never saw I a calm so deep. Ya, kalau ini adalah bentuk yang mungkin kurang grammatical, tapi bisa. Kalau bentuk negatifnya kita taruh di depan, never ya, never itu kan bentuk sebuah ungkapan negatif ya. Kemudian kita sebutkan dulu verbnya, kemudian subjek. Ini bisa. Ya. Oke. Itu tadi adalah bentuk-bentuk poetic value. Jadi pertama bisa kita lihat dalam repeated sound. Yang kedua adalah pilihan kata. Dan yang ketiga adalah condensed form atau bentuk ringkas dari sebuah kalimat atau frasa. Oke, selanjutnya kalian bisa praktis membaca puisi ya, membaca sebuah puisi. Puisi itu adalah karya yang bisa kita lihat di dalamnya itu mengandung poetic value ya. Jadi poem itu termasuk poetry. Ini adalah puisi yang sebelumnya juga pernah kita bahas. Nah, nanti bisa kalian analisis nih, apa sih yang membuat puisi ini terlihat mengandung poetic values meskipun dia hanya memakai kalimat atau pilihan katanya itu biasa aja, common words. Terus ada lagi yang ini, there is no frigid like a book. Ini juga bisa kalian coba analisis apa sih yang membuat puisi ini terlihat mengandung poetic values. Kemudian ini ada sebuah jenis sastra yang termasuk poetry juga, tapi tidak terlalu poetic mungkin ya. But does it have poetic values? Ya, mungkin bisa kita lihat di sini banyak sekali repeated sound ya. So we can say that it has poetic values. Ya, mungkin ini apa sih? Kok nggak ada tanda baca, tulisan apa kata-katanya nyambung terus gitu ya. Mungkin kalian bertanya-tanya. Ternyata the previous composition ini itu bisa kita sebut semi poetry. Ya, jadi dibilang poetry ya enggak, tapi dibilang bukan poetry juga enggak. So, it is semi poetry. Ya, ini adalah mixed poetry and prose, yaitu tergolong kombinasi antara prose dan poetry. Kalau kita melihat bentuknya, kita bisa menyebutnya sebagai prose. It is a prose based on its form. Prose itu rata kanan kiri, ya. Kemudian it is a poetry because it has rhyme, ada rimanya, ada persamaan bunyi. So, kita bisa menyebutnya poetry. Gitu. Okay. Any question? If you have question, you can ask me in WhatsApp group.
and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.